Pak Ashabul ya, siapa? Pak Sohibul. Sohibul. Pak Sohibul untuk memperkenalkan diri dari mana, kemudian tugas sudah berapa tahun. Silakan, Mbak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama saya Sohibul Anwar, Pak. Saya ngajar di SMP Negeri 1 Muara Bungo. Kalau mengajar SMP 1 Muara Bungo ini sebenarnya sebagai guru PAI di tahun 2015, Pak. Saya dulu sebelumnya masuk ke SMP 1 tahun 2010, Pak, sebagai IT, Pak, di SMP 1 ini, Pak. Zaman RS. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi, Berarti di IT boleh juga, Pak ya? ya, memang saya background saya IT, Pak. Saya di tiga saya teknik komputer, Pak. Terus saya Oh, ambil pengembangan ini, kompetensi ngambil PAI S1-nya, Pak. oke. Bagus itu, Pak. Ya, Sedikit-sedikit tahu gitu kan. Beda dengan orang luar negeri. Kalau orang luar negeri mereka kalau menguasai sesuatu fokus ke situ gitu kan. Tapi beda Indonesia. Kalau di Indonesia tidak banyak tidak banyak yang dikuasai tapi sedikit-sedikit tahu, sedikit-sedikit tahu. betul, Pak. Fleksibel, Pak. Ya, semuanya serba sedikit, Pak ya. Ya, betul, Pak. Nah, Dikit-dikit. sedikit, sehingga tidak ada yang ahli. Betul. Profesionalnya kurang, Pak. Iya, kurang profesionalnya. Oke, Pak, kita mempersingkat waktu. Siapa? Saya tanya, Bapak jawab. Itu saja, Pak. Siapa? Insyaallah. Oke. Sekarang selama Bapak mengajar tentu tidak asing lagi apa-apa saja yang saya pertanyakan nantinya. Iya, Pak. Sekarang ada Bapak tampilkan modul ajar. Sepengetahuan Bapak modul ajar yang bagus itu bagaimana, Pak? Modul ajar yang bagus. Nah, modul ajar yang bagus mungkin model pembelajarannya interaktif, menggunakan alat peraga, bisa video, bisa visual, gitu, Pak. Itu aja, Pak. Ya, bisa model pembelajarannya, Pak. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak ya? Boleh, Pak? Modul ajar yang bagus itu selain yang Bapak sebutkan tadi, ya. Yang Bapak sebutkan tadi juga bagus, tetapi selain itu modul ajar yang bagus itu yang paling terpenting adalah modul ajar itu dibuat sendiri, kemudian dapat diterapkan. Jadi rencana yang bagus, modul ajar ini kan rencana. Ya, Betul, Pak. rencana yang bagus itu adalah rencana yang dibuat kemudian dapat dilaksanakan. Ya, Semakin Bapak rumit membuat modul ajarnya, semakin rumit dalam pelaksanaannya. betul, Yang Pak. menjadi masalah adalah modul ajarnya ke timur, ngajarnya ke barat. Iya, Pak. Itu yang lebih parah. Nah, jadi kalau saya lebih singkat, Pak, modul ajar yang baik itu adalah modul ajar yang dapat dilaksanakan. Ya. Buat apa modul ajar bagus-bagus, semuanya lengkap dan sebagainya, tetapi tidak dilaksanakan. Iya, Pak. Nah, jadi makanya membuat modul ajar itu sesederhana mungkin yang dapat kita pahami, ya. Iya, Pak. Yang dapat memahami modul ajar itu minimal kita sendiri dulu. Iya. Minimal kita buat sendiri, kemudian buat sesederhana mungkin. Kalimatnya pun kalimat kita sendiri. Tidak mesti harus akademisi betul. Oh, gitu ya, Pak. Ya, Iya. tidak mesti harus akademisi, karena itu modul ajar itu pegangan kita, bukan pegangan orang lain atau pegangan siswa. Hmm. Nah, gitu. Iya. Jadi buat sesederhana mungkin kita paham langkah-langkah apa yang kita harus lakukan ya di modul ajar itu. Siapa? Oke, sekarang ada modul ajar di dalam modul ajar itu ada namanya PBL, PJBL. Itu juga disebut dengan model ya, model pembelajaran. Sekarang Iya, apa Pak. sebenarnya tujuan model pembelajaran itu? Untuk apa gitu? Ya, model pembelajaran itu manfaatnya itu ini, Pak. Biar membantu peserta didik, Pak. Mengembangkan misalnya lebih aktif, ya kan? Antara si peserta didik dengan pendidik, ya kan? Terus juga Ya, membantu pemahaman konsep lebih mendalam dengan model-model yang diterapkan, Pak.
biar mungkin juga memelihara siswa itu lebih aktif, terus lebih mandiri, Pak. Mau konsepnya Oke, lebih individual, Pak. Dengan oke. strategi-strategi seperti itu, Pak. Pembelajaran berbasis masalah, berbasis yang lain, sebenarnya kan untuk membantu, mempermudah peserta didik untuk memahami konsep dalam Oke. satu kasus misalnya kan bisa mengidentifikasi, bisa mengasih solusi. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, sekarang pengalaman Bapak dari sebelum PPG, apakah pernah menggunakan model pembelajaran dalam mengajar? Uh, Sebenarnya kata paling-paling ini Pak, diskusi kita Pak. Oh, ya, ya. Diskusi masalah pemahaman ini, tolong coba apa yang kamu tahu tentang ini, konsepnya seperti ini, apa yang kamu tahu gitu. Nanti dia Nah, oke, sudah sedapat saya tangkap. Berarti setelah PPG ini mudah-mudahan nanti lulus, coba ya kita usahakan setiap kita mengajar, kita harus menggunakan model pembelajaran agar mengajar kita itu lebih terarah. Selama ini kita datang, kemudian masuk ke kelas, absen, salam, ya kemudian bercanda, kemudian buka buku, betul setelah betul itu Pak. buka buku, kemudian kerjakan tugas, didiskusikan, kemudian evaluasi. Biasa kan seperti itu kan? Ya betul Pak. Nah, Oke. Untuk saat ini, ya setelah PG, tentu ada perubahan yang diharapkan oleh pemerintah, Insya yaitu Allah. dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, Betul. bisa tidak Bapak membedakan model pembelajaran, pendekatan, dan metode? Iya, betul Pak. Insya Allah Tidak Pak. bisa tidak Bapak membedakan model pembelajaran, pendekatan, dan metode? Maksudnya gimana tuh Pak? Saya kurang paham. Pak. Apa perbedaan pendekatan, model pembelajaran, dan metode pembelajaran? Itu kan kalimatnya berbeda, istilahnya berbeda. Nah, tentu ada perbedaan. Nah, Ya. perbedaannya itu apa gitu? Kalau pendekatan mungkin ini Pak ya, kita tahu dulu dengan peserta didik, dia mau mungkin berdiferensiasi apa yang cocok mungkin untuk peserta didik Pak. Kalau model, Kalau model mungkin gaya belajar kita Pak, mungkin oh ini yang kebutuhan untuk di kelas ini loh model pembelajaran yang cocok gitu Pak. kalau metode, Pendekatan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu Pak. Jadi kalau misal pendekatan itu kan bagaimana dengan peserta didik, oh ini bagus nih gitu Pak. oke, sekarang itu PR Pak ya, ditambah lagi pengetahuannya apa itu model Ya Pak. pembelajaran, apa itu pendekatan, apa itu metode. Karena ini sangat-sangat sering kita eh, apa namanya kita bergelut dengan itu gitu. Nah, jadi kita pahami dulu Ya betul konsep. Pak Isop. Ya, nanti setelah ini kita cari share-share apa itu Ya Pak. apa sebenarnya model pembelajaran, apa itu pendekatan, apa itu metode. Oke, tidak saya terangkan itu bisa 2 SKS, Pak. Ya betul Terangkan. Pak. Betul Pak. Insya Allah Pak. Kami belajar lagi Pak. Mungkin dengan Oke, itu banyak manfaatnya Pak. oke. Kemudian Pak, di dalam modul ajar Bapak itu ada LKPD. LKPD itu tujuannya apa, Pak? LKPD itu kan sarana untuk membantu siswa Pak. Biar lebih aktif proses pembelajarannya atau bisa untuk mengembangkan biar peserta didik itu lebih memahami konsep yang lebih mendalam dan memelihara juga mungkin kondisi interaktif di dalam kelas Pak, dalam pembelajaran Pak. Oke, sekarang bedakan asesmen sumatif, LKPD, dan asesmen formatif. Nah, kalau yang formatif itu proses Pak, proses pembelajaran Pak. Bisa di awal, bisa dalam proses. Kalau yang sumatif itu di awal pembelajaran Pak. Alat ukur sejauh mana dia memahami konsepnya Pak. Kalau oke, LKPD tadi? LKPD itu sarana Pak, sarana untuk membantu peserta didik. Oke, oke, udah cukup bisa saya pegang, Pak. Insya Allah Pak. Ya, jadi perbedaannya saya perjelas sedikit. Asesmen somatif itu
sama dengan mendiagnosis, pengetahuan awal. Kemudian LKPD itu membantu proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian evaluasi untuk alat mengukur, gitu. Alat ukur sejauh mana materi yang diserap oleh peserta didik. Seperti itu yang sederhananya. Ya, Pak. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak, pertanyaan pemantik itu apa? Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang dirancang untuk memicu minat, Pak. Biar siswa nanti berminat, Pak. Berminat ngapa, Pak? Pembelajaran itu, Pak, tentang materi yang mau diajarkan, Pak. Oke, berarti merangsang ya kalau bahasa. Peserta didik biar dia tertarik itu belajarnya. Nah, sekarang pertanyaan pemantik itu Bapak sampaikan di kegiatan pembuka, kegiatan inti, atau kegiatan penutup. Pembuka, Pak. Oke, boleh saya lihat, Pak, di kegiatan pembukanya ada tidak pertanyaan pemantiknya? Insyaallah, Pak. Oke, itu dia, Pak. Dari sini sudah kelihatan, Pak. Ya, Pak. Coba boleh bacakan, Pak. Kegiatan pembukanya boleh dibacakan, Pak. Persiapkan media atau perangkat peraga bahan yang akan digunakan saat pembelajaran. Guru muka pembelajaran dengan salam dan memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian, pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik. Guru bersama tadarus Al-Quran atau bersama. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Menyampaikan cakupan materi, tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan lingkup dan teknik penilaian. Yang terakhir, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Persepsinya ada, Pak? Persepsinya Di kegiatan pembuka. persepsi Tidak ada, Pak ya. Tak usah kita masih di kegiatan buka, Pak. Nah, iya, di kegiatan pembuka itu ada hal yang wajib yang kita lakukan, yaitu apersepsi, pertanyaan ya. pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, siap, Pak. Maaf, Pak. Nah, Mungkin saya oke. tidak masukkan, Pak. Ya, cuman kalau kalau yang ininya tambahlah di kegiatan buka itu menyanyikan lagu nasional. Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Selain tadarus tadi untuk religinya, kemudian untuk nasionalisnya, Oh, iya, ya siap. lagu nasional. Siap, Pak. Siap, Pak. Misalnya begini, peserta didik menyanyikan lagu nasional. Dah cukup gitu aja, Pak. Sudah, kita paham dah. Ya, siap, Pak. Atau kita tulis itu lagu nasional 17 Agustus, kita tuliskan seperti itu. Bagus. Ya, Pak. Kemudian nanti untuk menampilkan modul ajar yang Bapak tampilkan ini, apakah ada menampilkan video? Iya, ada, Pak. Di mana, Pak? Videonya ini saya share link YouTube-nya, Pak. Ya, bagus. Kapan ngasihnya di kegiatan mana? Orientasi masalah ya? Sintaks 1, Pak. Siswa pada masalah. Oke, coba bacakan Pak satunya itu. Peserta didik menonton video berjudul Siksa Kubur melalui link YouTube. Terus yang kedua, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan video yang telah disaksikan. Kemudian nanti guru menyajikan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi dan peserta didik mengidentifikasi masalah yang hakikat, salat dan zikir, serta peserta didik menghubungkan dengan perbuatan keji dan mungkar, Pak. Oke. Kalau bisa Pak disederhanakan lagi bahasanya yang ini, Ya, yang nomor 3 itu. Sederhanakan aja Pak, yang kira-kira Bapak terbaca. ya siap, Pak. Takutnya Bapak buat panjang-panjang nanti tak terbaca, Bapak malas baca itu kan. Wah, panjang betul. Kira-kira Betul, seperti betul. ini. Gitu. Ya, Begini aja Pak. Pak, Bapak buat modul ajar sesederhana mungkin dengan bahasa Bapak sendiri. Ya, ya. Sehingga Bapak bisa mempertanggungjawabkan modul ajar yang Bapak buat. Gitu Oh, intinya. ya, Nah, Pak. intinya.
daripada Bapak buat panjang-panjang, kemudian kalimatnya panjang-panjang, tapi Ya, tidak terbaca kan sia-sia. ya Pak, mungkin ke depannya nanti saya juga belajar dari Bapak, mungkin modul ajar itu sesuai dengan bahasa kita sendiri kan gitu, dan Ya, sesuai bahasa yang dengan Bapak pahami. kebutuhan siswa di kelas. Ya, itu yang dimaksud Pak, modul ajar itu. Makanya dibuat sendiri, kemudian dibuat sesederhana mungkin dengan kalimat-kalimat yang sederhana, yang sekali lihat kita udah paham. Karena Betul. dia sebagai acuan kita dalam mengajar. Ya, siapa? Nah, kalau bisa awal kalimat atau awal kata daripada setiap langkah itu gunakanlah peserta didik atau siswa atau Oh, pelajar. Bisa. Kenapa? Di sana biar menunjukkan harapan kegiatan siswa itu yang muncul di sana. ya, Tidak siapa? kegiatan gurunya. Kalau misalnya guru mengucapkan salam, tidak perlu itu, Pak. Oh, iya, iya, Pak. Misalnya peserta didik menjawab salam misalnya dan absensi. Ah, itu udah cukup. Siapa? Nanti kita Jadi yang kita tonjolkan itu adalah kegiatan yang kita harapkan terhadap peserta didik. Itulah yang kita tuntut gitu. siapa? Nah, kemudian kalau di kelas itu suara Bapak lebih Mm-mm. mendominasi, Ya, berarti eh, kelas itu perlu dipertanyakan. Jadi di kelas itu harus banyak suara anak, Pak, yang mendominasi suara daripada suara kita. Karena kita sebagai fasilitator saja, memfasilitasi anak untuk mendapatkan ilmu, ya. untuk mendapatkan pengetahuan secara mandiri. Kita cukup di akhir-akhir kegiatan untuk memberikan penguatan. Begitu dia Pak kalau kita menggunakan model pembelajaran ini. Jadi Siapa? peserta didik itu untuk mencari ilmu itu mereka coba mencari ke sana kemari dulu terserah menggunakan apa, boleh ke perpustakaan, boleh apa namanya? Misalnya Bapak tentang apa materinya? Materinya tentang sholat, Pak. Oke, tentang sholat. Jadi sholatnya jangan diterangkan dulu biar anak-anak itu coba mencari tentang sholat dulu. Ya, Pak. Misalnya rukun sholat, ya nanti dulu Bapak nerangkan rukun sholat itu ada 13. Ini nanti dulu kisah. Nanti dulu menceritakan, menerangkan hal tersebut. Biar anak dulu coba mencari pengetahuannya sendiri. Boleh di perpustakaan, boleh di share Google, boleh menggunakan media apa namanya sumber belajar yang lain. Setelah itu barulah kita memberikan penguatan di akhir gitu. Kalau kita menggunakan mode-mode pembelajaran yang hot seperti ini. Boleh lihat tujuan pembelajarannya, Pak? Tujuan pelajaran. Ini, Pak. Boleh dibacakan, Pak? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat, Pak. Oke, mampu itu bisa dipecahkan lagi, Pak. Oh, ya. Untuk mencapai mampu itu ada membaca, Ya, menuliskan misalnya itu. Lihat di KKO taksonomi belum, Pak? ya. Salah Ya. satu dari salah satu dari tujuan pembelajaran itu harus ada HOTS Oh, ya. siap. Siapa? Kalau kalau mampu itu kan banyak itu terlalu umum. Ya, ya. Mam- Berarti mam- menuliskan atau menyebutkan ya, Pak. Pengertian. itu kan masih masih lots itu kan masih di C1, C2. Nanti kan C4-nya bisa di menganalisa, mengidentifikasi Oh, video misalnya. Kan Bapak tadi menampilkan permasalahan di ya, ya. video pembelajaran. Nah, setelah menganalisis berarti ada di situ menganalisa. Nah, itu Ya, bisa dijadikan tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat menganalisa video pembelajaran tentang ini. ya. Siapa? Oke, jadi mampu itu terlalu umum, Pak ya. Ya, Pak. Tujuan pembelajaran itu rumusnya lihat di KKO. Ya, itu yang udah Bapak Oke. bagikan di grup ya, Pak. Ya, kalau perlu di setiap tujuan pembelajaran itu ada situ misal C1, C2, C3, C4 untuk memudahkan memahamkan Bapak. Ada Berarti, tulisannya gitu di ujungnya dalam kurung C2, ini C1, oh, ini C3 gitu. berarti harus spesifik ya, Pak, dalam TP ini ya, Pak ya. Sebagusnya seperti itu, Mbak, supaya karena kita belajar supaya kita belajar yang berikutnya Bapak hilangkan juga tak masalah, tapi Bapak udah paham gitu. Oh iya, siapa? Nah, nanti kalau dalam di PPL kan dicek lagi itu kan, oh ini C2 aja sudah ada. Bukan untuk saya, tetapi untuk bapaknya memahami itu gitu. Oh, siapa? Siapa? Misalnya membaca ini masih C1 gitu kan. Kemudian menulis ini masih C1. Kemudian membuat oh ini sudah C6 gitu kan. Ya, betul, Pak.
seperti project, seperti PJBL itu kan sudah ke P6 gitu. Nah, Bapak harus tahu P6 tuh yang mana. C6 maksudnya. Ya, C6 Cina. itu, itu Pak tujuannya. Siapa? Nanti kita perbaiki, Pak. Saya Oh, juga begitu memahami kemarin, Pak. oke, pelan-pelan kita Pak ya. Mudah-mudahan setelah PPG ini kita ada perubahan. Itulah yang diharapkan Amin. pemerintah. Kemudian Pak, boleh baca Quran Pak kalau datang bulan Pak. Boleh. Datang bulan apa? Siapa? Oke, kalau datang bulan pula macam ibu-ibu yang lain. Boleh baca Pak, terserah ayat yang mana. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Oke, cukup Pak. Oke, Cukup. Tidak perlu panjang-panjang. ya Bapak Pak. sudah baca, berarti sudah tahu Bapak bisa baca. Sekarang pertanyaannya, ayat yang Bapak baca itu kan surah Al-Isra. Ya, betul Pak. Dari Ta'awuz sampai tadi Masjidil Haram, Ya, itu dengar. Tatkala Bapak mengucapkan au, berarti alif satu hilang, Mbak. Berarti mau. menghilang. Ya, au jadinya. Sementara dia sifatul hurufnya harus jelas. A'ung, a'ung. Ya, Ya. siapa? Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus jelas setiap huruf-hurufnya. Kenapa? Karena setiap huruf itu ada haknya, ada sifatnya, ada makharijul hurufnya. Tatkala itu hilang, maka hilang sifat dan makharijul hurufnya. Oh, ya. Siapa? Itu kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hem. Kalau hem berarti miring, tetapi him. Ya, Pak. Kemudian saya baca nanti Bapak tebak, bukan tebak ya. Nanti ada pertanyaan yang perlu Bapak jawab. Siapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Saya ulangi, Ya, Pak. setiap saya tekan berarti ada sesuatu di sana. Ya, Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Laylam di situ apa hukumnya, Pak? Biunah, Pak. Apanya yang berguna, Pak? Kalau mim tasdid apa itu kan lailam Ya, tanwin bertemu apa? mim, Pak. Jadi hukumnya Idgham biunah, Pak. idgham berguna. Sudah cukup itu aja, Pak. Tinggal nulis lagi. Sekarang Bapak dikte, saya dikte, Bapak nulis yang mudah saja, Pak. Siapa? Ana azhabu ilal madrasah. Dah itu aja. Ana, Pak. Ya. Apa arti ana, Pak? Saya. Oke. Ila Ila tuke, Pak. madrasah. Madrasah sekolah, Pak. Oke, selesai lah tuh. Pernah lihat tulisannya? Ana apa tadi, Pak? Ana Azhabu azhabu ilal azhabu ilal madrasah. ilal madrasah. Pak. Coba lihat Pak, kotak kotak kelihatan ya. Ini, Pak. Apa? Habis sudah. Wah, tak kelihatan Pak. Berarti pendek umur saya nih. Tak kelihatan tulisannya. Ini, Pak. Habis sudah.
Nampak, Pak? Tak kelihatan, Pak. Nampak, Pak? Tidak. Sekarang adhabu apa artinya, Pak? Ashabu pergi, Pak. Oke, berarti tahu arti, berarti tahu. Apa? Azhabu, zahabtu, zahabta. Oke, mantap, Pak. Itu cukup untuk Bapak. Mungkin lebih bisa menjadi catatan untuk kedepannya. Mungkin tadi seperti pemahaman seperti model, pendekatan dan sebagainya tadi. Kalau bisa menjadi menjadi tekan jadi titik tekan lah untuk Bapak untuk melakukan perubahan di sekolah. Itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Ibu Eka. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Ibu silakan di stop dulu recordingnya. Gimana, Bu? Di stop dulu recordingnya. Stop dulu ya. Stop. Oke.